Saya langsung berbicara, menunjukkan pembicaraan berkaitan dengan syukur di atas nikmat Allah. Nikmat cara dibagi kita, nah nikmat yang duniawi, nah nikmat yang akhirat, nikmat agama. Nikmat agama dibagi kepada dua. Pertama nikmat taufik, dan yang kedua nikmat isma. Karena manusia baru selamat dunia dan akhirat apabila lebih nikmat dari Allah. Pertama nikmat taufik, yang kedua nikmat isma. Nikmat taufik yaitu sesuai, selaras atau searah antara keinginan danyo dengan keinginan Allah, antara iradah danyo dengan iradah Allah, antara budu danyo dengan takdir Allah. Itu taufik. Sebenarnya kata-kata taufik pada dasarnya dipakai menduahu, boh untuk kebaikan, boh untuk kejahatan. Bahkan orang roh di dalam kejahatan karena memang takdir dan iradah Allah benar. Karena ingin sesuai dengan iradah dan kudrah Allah. Bahkan orang roh dalam kebaikan karena memang niat iradah dan takdir Allah benar. Yang pada dasar tauhid. Tapi juga kata-kata taufik masyhur dipakai kepada kebaikan. Yang kedua nikmat isma. Isma jauh dari kejahatan dan keburukan, yang pun dari Allah. Maka malamnya tanya dah bahas tentang taufik, karena sering dan dengan tepi-tepi wabillahi taufik wal hidayah. Allah yang beri taufik. Tepi-tepi dan dengan tahu dia berdoakan, ucapkan kata-kata taufik. Sehingga dia mengatakan taufik wal hidayah. Taufik, hidayah, rusdu, ta'id, tasdid, yang kata-kata yang pandu punya pengertian tersendiri. Cuma yang perledan berbeda tanpa taufik dari Allah dan handuk di dalam kebaikan. Seluruh kebaikan-kebaikan yang terjadi pada hamba sangat tergantung kepada taufik Allah. Taufik dari bahasa waffaqa, yuwaffiqu taufiqan. Waffaqa pun sepakat, searah atau selaras. Yang selaras antara iradah Allah dan iradah hamba, antara takdir Allah dan perbuatan hamba. Yang pengertian kata-kata taufik. Orang ruh di dalam beriman karena taufik Allah, tapi keinginan manusia apabila selaras dengan iradah Allah yang handuk dari, maka lamdonya Allah nepegat bab manusia keinginan, nepegat bab manusia rencana, tetapi hana mandung sesuai dengan
iradah Allah, han mandum sesuai dengan takdir Allah. Yang ini beda dunia dengan syurga. Nyol penghuni syurga, tentu dalam syurga hanya keinginan penghuni syurga yang bertentangan dengan iradah Allah. Hanya rencana hamba yang bertentangan dengan takdir Allah. Yang kerja ini berada asal syurga, pementang yang diseri dalam hati, yang betul di Allah. Hanya payah lagi puhawa dan tunduk munyui dunia. Ya, kadang-kadang dia tergedi galak, han tergedi teruk. Yang je kerana ngodip dengan dunia kena. Ikimoh munyui, ikimoh muji macam tetapi han betul dia Allah. Yang membuat hidupnya kecewa. Menyotanya terdepu dunia laginya han kecewa ni. Bahawa hana mandung keinginan tanya di dalam dunia sesuai dengan iradah Allah. Menyopele betul yang tak mula juga ini. Puyang betul menyohana teruk kecewa. Yang cocok di dalam syurga dia. Beta dua itu. Kujai itu dan sesuai dengan iradah Allah. Hino nak uji dan menyuruh danyo nak betul di Allah dan uji danyo apa sanggup bersyukur, menyuhana nak betul apa sanggup bersabar dan sanggup rida dengan keputusan Allah, menerima keputusan Allah dengan senang hati. Maka dalam halnya Hino pun tidak tak sadari dan lupa bahawa semua yang terjadi pada hamba umumnya hal yang menyangkut juga dengan kebaikan mendumji karena taufik Allah. Jangan pernah tanya merasa yang bodoh pada tanya menguji bahkan roh tajawab majlis ilmi pun dekedi oleh Allah dalam hati rencana, tapi benda debu rencananya hantu tanpa takdir Allah. Jadi roh dan kebaikan itu Allah yang gerakkan pada hakikatnya, bukan tanya yang nikmat dari Allah. Menyuhanan dekedi Allah hantu dalam kebaikan. Dalam halnya manfaat beda dengan hidayah, manfaat beda dengan rusdu. Tanya tidak bermakna logawi. Hai hidayah bermakna petunjuk sih. Rusdu petunjuk sih. Lihat takyid memperkuat oleh Allah. Lagi dalam hadis sayyidu hadzatin biqaumin la khalaqa lahu. Sehingga bahasa Allah memperkuat agamanya dengan kaum yang hana akhlak. Kayaknya drog hana akhlak tapi juga kekuatan agama. Bahasa pemasahan berada ini. Antiji mereka hendak ikhlas, mereka hendak punya niat baik, tetapi menjadi sebab bagi kekuatan agama. Kita yang lihat semujib, yang lihat semujib, yang tak pergi ke masjid, kena orang ikhlas dulu. Pergi ke masjid, lihat orang iria. Lebut agama, kebantu, kena ikhlas. Tapi kena agama dengan buat orang yang dia. Maka begitu taufiknya baru terjadi apabila nampak di bawah unsur
terjadi taufik dari Allah, dimulai pun dari hidayah. Hidayah adalah pengetahuan yang dipilih Allah lam dada hamba, yang mampu membedakan antara benar dan salah, dan antara baik dan buruk. Yang hidayah itu li pikiran danyo, li hati danyo, teh yang good, teh yang buruk, teh yang benar, teh yang salah. Hana mandu manusia itu ribruk ngenggan. Hana mandu munyo mandu manusia itu teh buruk, teh good, teh betul, teh salah. Kakak hana salah cara temiki, saban mandu cara temiki dia. Pakan dawa baurunyo habis betul benar, baurun je habis betul benar. Dawa dua ke habis len dua. Yang betul roh, baurun je yang betul roh. Tanda manusia sulit, hana gampang itu kebenaran dan kebaikan. Sebab kadang-kadang sesuatu yang hana baik buat manusia, tetapi pada hakikatnya itu baik. Sesuatu yang menguntungkan manusia, tapi merasa manusianya rugo. Maka yang dipegang oleh Allah dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Kadang kamu sangat benci kepada sesuatu, tapi itu yang terbaik untukmu. Sesuatu yang menguntungkannya yang paling muak, yang paling membosankan. Sesuatu yang paling merugikan, yang paling tertarik. Lagi orang semangat berusaha, habis semangat korban berpuyak nang, ujung pun turugo dengan. Hendak depu bawanya hina nabi bangkainya hendak depu, terdapat minta laba habis bangkai, yang deng laba ada merupakan habis bangkai, yang tak ada apa, hendak depu kan. Maka untuk akhirat juga lagi ya, untuk dunia juga lagi ya. Pangkai pertama untuk menemukan Nabi Allah, sebab pertama untuk menemukan hidayah akal. Akal alat pun kepuna pegang akal buat manusia supaya dia sebab mengaituri dah betul, dah salah, dah buruk, dah good. Untuk akalnya berfungsi itu buruk dengan good, yang harusnya cahaya ilmu. Maka Allah lebut Rasul sebagai cahaya, nur. Nur itu ilmu dari Nabi Muhammad yang membuat akalnya bisa melihat yang benar dan salah. Ilmu bersumber lewat Al-Quran atau ilmu yang bersumber lewat hadis. Dan sebagai nur, manusia hana akal, hana berfungsi ilmu. Urang bungu yang hana fungsi ilmu karena kagak ada akal. Urang na akal, han berfungsi akal, munyo hana ilmu. Berbeza antara mata dan cahaya. Bak urang hana mata, hana fungsi cahaya. Bak urang yang menyohana cahaya, hana fungsi mata. Dia mata ganda kemala, ci menyebut deh, anda puhana mata ke hana pendukung untuk bisa matanya melihat. Maka perlu cahaya. Akal hati juga dalam kegelapan apabila tidak disinari oleh ilmu. Maka Allah lewat Nabi Muhammad nebutkan nur ilmu supaya manusia menemukan
mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Jahil gelap kejahilan, subuh. Maka makin le ilmu, makin kuat ilmu, makin kuat cahaya. Makin ni ilmu, makin ubah cahaya. Nak cahaya dia punya gila. Hai menurutnya dia atau hansip bateri. Berat si bateri terang lau, terang dia. Maka beda antara orang nak ilmu dengan orang nak ilmu. Maka ibaratkan kejahilan itu buta. Lagu ni lagu dia pun kena tanpa ilmu manusia buta. Buta akal bukan, akal ada tetapi gelap karena hanya sinar ilmu. Hidayah adalah pengetahuan yang mampu membedakan antara baik dan buruk. Baik dan buruknya, baik secara langsung atau tidak langsung. Semakin manusia nak cahaya, nak ilmu, akal semakin kuat. Semakin kuat mata, hati atau akal, semakin jauh dari kalan. Sehingga nak dengan kuat ilmu betul pertimbangkan akibat buruk atau akibat tidak buruk. Kendagalan dengan naga, tapi degagalan akibat. Bersih lagi orang nak ilmu tentang makanan. Nyonya makanan nyo tak paju, hilang ke penyakitnya. Menyonyo makanan tak paju, nyo sehat, pulih penyakit je. Yang tepu-tepu mana orang nak ilmu kan? Kan gedong manggut makanan hana ged mangan atau hana mangan. Ngan ilmu gedepu akibat. Menanti dalam segala hal. Semakin manusia kuat akal, semakin kuat nalar, melihat akibat semakin jauh. Maka manusia yang nak ilmu yang nur dari Allah, kekalan sampai terakhirat. Pada jauh sampai leh mati dia. Hana berfikir, hana doa cara terfikir. Pertimbangan gaknya jiwa. Kan uronyo, kan singo, sampai leh mati sampai untuk selama-lamanya. Bahkan terdoa akibat neraka dan syurga karena na cahaya, na nur ilmu yang diputar oleh Allah lewat Nabi. Maka di saat akal menemukan benar dan salah, baik dan buruk, baik benar dan salah pada untuk dunia, baik dan buruk untuk dunia, dan baik dan buruk sampai ke akhirat. Apabila nyo kana ilmu, kan debu adanya nyen kana hidayah. Kana hidayah. Tetapi pada debunya hansip mendebu. Sekedar tahu, tidak menyelesaikan masalah. Lalu keduri, dah yang rugo, dah yang apa, dah yang butuh, dah yang ke. Tapi haro, kepuput dah butuh ya. Tidak apa? Hanya gerd lagi yang kamu debu ti, anak payah kabur lah. Hanya anak gerd, ada anak kamu hari aku debu. Mapakan teman yang ke hai kan? Sebab hai karena tidak tertarik, tidak ada perasaan tertarik kepada yang baik dan menguntungkan, dan hanya bosan dan muak kepada yang salah dan merugikan. Depa kan depa, tiga
keduri. Tetapi hana semangat, hana ketertarikan kepada baiknya, kebaikan, dan hana ketertarikan bosan kepada yang merugikan. Malah sebaliknya, yang paling menarik, yang paling merugikan. Punan debu, tetapi ketertarikan yang menyangkut dengan perasaan. Kaitan dalam hal hidayah pada dasarnya hanya didasari oleh sebuah pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar tidak cukup tanpa masuk kepada perasaan yang sesuai dengan pengetahuan. Le orang ketipu yang betul, tapi yang ingin bubuk yang betul. Le ketipu yang salah, tapi yang ingin dari kesalahan. Pakai perasaan, rasa alam jiwa, untuk menumbuhkan rasa tertarik kepada yang benar dan bersemangat kepada yang benar. Lehnya muak, gaya malas, keberatan dengan yang salah, menyukai kimo perasaannya yang bikin karena rusdu. Rusdu. Maka keberkata anda ni pada hati manusia padan baru kerasi apabila dia mampu mengelola agamanya dan hartanya secara benar. Kemampuan mengelola harta dan agama secara benar. Ipetimang harta bubudoi, ipetimang agama bubudoi yang kagak rasi. Tepa budoi tapi haik di bubut lagi yang tepa kolaborasi. Kolaborasi ke rusdu. Yang rusdunya kaitan di dalam menyokong ilmu ahwal sahibul hal sudah masuk ke dalam perasaan, dalam perasaan yang bikin rusdu. Yang dah bermakna adanya biasa ayo dah bermakna hidayah petunjuk rusdu petunjuk ni pat beda lagi rusdunya setelah hidayah. Pertama tahu, yang kedua perasaan mau mengikuti pengetahuan. Yang ke rusdu. Yang ke tasdik. Tasdiknya menyutabuh mana logatnya nepubudoi di Allah, mengarahkan kepada sasaran yang tepat di Allah. Di saat orang semangat untuk kebaikan dan bosan dengan keburukan, kageduri kebenaran dan karena semangat kepada kebenaran, tanpa tasdik dari Allah boleh jadi terseok-seok, timtro atau muwat-wat, maka hamba li Allah mengarahkan kepada arah yang tepat, itu pas betul tepat sasaran, sehingga sabi-sabi langkah di depan angkalah langkah yang kita tasdik. Sebab na orang hawa ke betul galak ke God, tapi hana rusdu, hana timur semangat dalam jiwa. Na timur semangat hana didukung li arah yang tepat, ada arah. Karena menyotasdik tepat
dan cepat. Lebih tepat sasaran, olehnya bisa cepat. Ini faktor pendukung. Lagi ulunnya apa jalan, roh kepilih jalan yang betul, yang singkat, hana muwit-wit, hana berlek. Yang kedua, didukung oleh kecepatan di dalam bergerak. Yang kaitan dalam bagian tasdid. Jadi orang yang mujahadah kadang-kadang trip road, pakat hana meremput langkah yang depan. Tapan lagi orang minta ilmu, hana depan langkah pun nilai roh salah gurek je. Baru pilih gurek le kena depan langkah. Hei gurek dia ke purno ke gop medro ke nampo. Kena yakin drop gop draw ke cak. Aduh hana gitu salah pilih. Cuman menyotas tasdid le Allah sipai tu pun mulai le tu balahi pun balahi le pun ya pa kan gerumpa sadar duduk dekat Tuhan. Ni kan termasuk tepat langkah pertama. Lagi urut tepat langkah waktu kejap berjalan pak lorong pun dah membah kena anak salah dah lorong duduk pada lorong buat dia igok katro iga kayu tadi iganya mendagang buat ke lorong pakat hana tepat sasaran linyan hana dukungan yang cepat yang kentas di yang sabah ta'id memperkuat. Ta'idnya nyoyi nembe kuat di Allah, nembe tegah di Allah. Tegahnya mulai dari taufik, dari hidayah, dan juga nembe kuat rusdu, nembe kuat juga tasdid. Hidayah itu membentuk ilmu pengetahuan, iaitu mengaulai. Ta'id nampak kuat oleh Allah sehingga cepat bagi rumput ilmu yang ta'id dari Allah. Mufhum baga gure hebat olehnya dukungan rata di sekeliling terdukung dan dukungan yang ta'id. Tidak orang pakai baga rumput ilmu pun ta'id oleh Allah nabi kecerdasan yang memadai. Yang kedua, ruh ba'ura ahli di dalam memberi ilmu. Yang kedua, contohnya dukungan di lingkungan halalau hanalerin marigun pupu hal-hal yang perlu untuk mempercepat mendapat pengetahuan yang benar selalu didukung oleh segala hal yang juga termasuk karena ta'id dari Allah. Betul tanya orang merubah iman termasuk ta'id dari Allah lepelahi lefun lewat rahim orang beriman dan di sekeliling orang beriman. Ki menyolahi dan nyopo di dalam kelompok orang yang beriman yang terlalu berat. Olehnya kawan orang jahil, olehnya di dalam lingkungan yang selalu menggoda untuk yang salah, menanti di dalam merempet perasaan rusdu munyona ta'id dari Allah, ta'id dari Allah. Yang semakin kuat berkarakter dan berakhlak temang dalam perasaan sehingga orang-orang yang ikuti mujahadah nyon bidai oleh Allah pun nilai wate pun kebubuk kebaikan dia pahala
mujahadah juga lawan berroyan. Duduk tiba-tiba semangat yang lebih yang ana segolongnya. Teruk kesadaran keinsafan yang utama. Nyan pun dengan sebab kenyan mujahadah semakin lebih kekuatan oleh Allah. Semakin lebih kuat petunjuk oleh Allah, semakin mendapat ilmu pengetahuan. Sehingga orang mesti di dalam ilmu, dalam rusdu. Yang Nabi oleh Allah hanya payah dengan purna oleh orang. Nyuka yang berahli Nabi, man amila bima alima warasahullahu malam yang lam. So yang beramal dengan pu yang kait debu, nuwarisi oleh Allah ada yang belum debu. Itu termasuk di dalam da'i. Tamah long ilmu, tamah long semangat, tamah long gedebu. Yang sebab bagi da'i kena berahli Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad, berjuang, mujahadah bak jalan kamu, kelawan hawa nafsu, kepaksa diri ke bubut kebaikan, yang Allah berjanji akan mempunyai banyak jalan yang mendukung kena. Yang kan termasuk ta'id dari Allah. Menyona damah ilmu pengetahuan yang ta'id li Allah kepada hidayah, menambah semangat kepada kebaikan, menambah benci kepada keburukan, yang kana tambah rusdu, yang tambah li Allah. Sehingga agaknya munyo ada yang hanaga tiba hana uju tiba ke munyo ada yang ke tikaru kena nyana rusdu dari Allah. Jadi Nabi sendiri yang bimbing oleh Allah dari semajak pun ke majak maya. Nabi kehendak nak ikut hiburan-hiburannya yang terjadi pada jahiliah. Kena sejarah. Orang bekemen terus ni dia. Bak tiuroi pakat dengan. Tadi kinangan pakat. Hai dia nak awak pergi pesta. Nak musik nak macam-macam. Pakat. Matai pakatnya. Pakat kagak meja Nabi. Golong truk kenan. Duduk tengok ni. Hai jak kat tengok. Tengok. Tak tiat. Bengah baru jaga. Yang pakat karena nak dukungan dari Allah. Truk tengok dalam perasaan. Iki mau tengok itu. Yang tanda nak rusdu dari Allah. Menyuruh anak-anaknya ke mana? Tengok jaga hati. Bayi banyak dengan darah ibu kata jaga dibat dengan nak biasaan yang langsung jaga aja karena jadi dengan li yang sebalik beri ini mandu dari Allah tidak menghalangan menyobak kebaikan yang tanda anak rusdu tidak anak semangat untuk kebaikan. Baik-baik tak dayak dia yang pakai bergerak kerana menedu memang dengan segi halangannya penting dia sehingga jadi halangan merasa penting bab yang kebaikan itu petunjuk dari Allah, rusdu dari Allah. Timbul rasa penting, timbul rasa bosan kepada yang tidak baik. Kadang-kadang bosannya karena dalam pikiran, karena dalam mikir, tiba orang menyuruh nak petunjuk dari Allah, nak bimbingan Allah, atau nyoba bahasa aja bukan nak bimbing dari Allah. Betul bimbingan kan cuma mengarahkan, tetapi kata bak bimbingan Allah tidak dalam perasaan. Jadi ta'idnya, nah ta'id mulai bah hidayah, ta'id bah rusdu, dan ta'id bah tasdid.
semakin mudah menupa ilmu, nepekeng bak semangat, semakin bersemangat bak yang betul dan kebenaran. Dengan nepekeng bak tasdid, semakin mempercepat untuk mencapai tujuan dan mencapai tingkatan. Bandung dari Allah. Taufik nyojis hal lepas dari hidayah, rusdu, ta'id, tasdid dan ta'id. Kesuksesan manusia, bahagia dunia dan akhirat hal lepas dari taufik Allah. Mandung lewat taufik Allah. Kapan taufik itu sukses? Apabila dukungan dari Allah lewat hidayah dari Allah, tasdid, rusdu, dengan tasdid dan ta'id, nyanba. Yang mana tu? Nyan nikmat Allah. Jadi yang berlatanya semua kesuksesan, mandung keberhasilan dunia dan akhirat hanya lepas dari takdir dan iradah Allah. Maka sangat butuh kepada Allah supaya Allah memberi taufik ke dia. Setiap kebaikan yang dia lakukan yang taufik dari Allah. Artinya pun Nabi ilmu kanyo, Nabi semangat, anak bosan olehnya didukung oleh keadaan, mendapat dukungan olehnya terarah tepat sasaran yang mandung takdir Allah dalam rangka Allah memberi taufik kepada hamba. Yang kamu apa? Wabillahi taufik wa hidayah putra. Yang hidayah pun taufik pun. Dengan Allah beri taufik dan hidayah. Pokok je taufik. Pokok je dah baik. Menandanya ber-ber kamu mufung. Kan? Taufiknya kibar pengertian. Hidayahnya kibar. Rusdunya kibar. Tasdid ta'id. Kajinya wallahu a'lam bishawab.